100, berarti keterima Yang 500. 500, Iya. 100-nya Gagal. gagal. Oke. Kalau LPDP nggak gitu. Gimana tuh? Kalau ada 500 yang daftarnya 1000. 1000, bisa jadi Halo, kembali lagi. Nah, kita lanjutkan di part selanjutnya. Masih ternyata ini ya, perbincangan menarik ya. kita tentang Masih LPDP panjang ini sebenarnya. panjang. Ya. Jadi kita mengundang orang baru, salah. Orang lama dengan kostum baru. Nah, berarti hari yang sama kayaknya nih ya? Oh, hari yang enggak. sama. enggak. Pas kebetulan nggak kebetulan sama nih bajunya. Yaudah. Oke. Nah. Ini kita kenalan dulu. Ini baju apa nih? Nah, Oke. tapi nantilah ya Nanti, kita nanti. penjelasannya Boleh. ya. Nah, Sekalian ya. kita lanjutin nih tadi pertanyaannya Pak Romi itu apa? Tadi Oh, kemarin. yang kemarin, sorry, yang kemarin. Jadi terkait dengan aktivitas setelah selesai. Mhm. Nah, Ahmadi kan sudah selesai PDP-nya. Gimana nih aktivitasnya? Karena tadi disebutkan di sebelumnya disebutkan bahwa ketika sudah selesai harus kembali ke Indonesia, Betul. negara asal penerima PDP, dan beraktivitas, berarti mendukung kebijakan negara dan tidak bertentangan. Terus ada kasus tuh kan, kalau teman-teman betul. baca beritanya ada kasus, menurut informasinya melanggar aturan. Nah, itu apa yang terjadi. Sampai kalau tidak salah menyebutkan harus mengembalikan dana Betul, LPDP betul. sekitar 700 jutaan, kalau nggak salah ya. Itu Betul. mohon dikonfirmasi oleh Bang Ahmadi nih. Oke. Sebagai alumni, Oke, alumni ya. sebagai alumni. Ini pertanyaan double barrel nih banyak. Jadi satu kalimat pertanyaannya banyak. Langsung di gitu. Langsung kena sidang gitu kan. Kena sidang calon mertua. Oke. Saya bahas dulu satu-satu terkait kembali. Kenapa? Bagaimana model kembali tadi? Oke. Sebenarnya tidak ada redaksi tertulis secara teknis gitu kan. Anda harus kembali ke Indonesia, bekerja, tidak digaji, tidak diberikan makan, itu kan nggak ada. Nggak ada. Dia hanya bilang Anda kembali ke Indonesia dan mengabdi. Berarti model kembalinya atau mengabdinya itu sangat bervariasi, sangat luas, sangat lebar, bisa kita sesuaikan dengan apa yang bisa kita lakukan. Contohnya gini, saya adalah lulusan dokter misalnya ya, dokter. Saya kembali ke Indonesia. Kalau saya bekerja saja, yang penting saya bekerja dengan baik, itu sebenarnya sudah mengabdi. Karena ilmu saya bisa saya pakai untuk mengobati banyak orang. Walaupun konteksnya saya bekerja itu, saya menjadi dokter itu bekerja. Jadi saya bekerja aja sebenarnya sudah menghitung pengabdian. Tapi alangkah lebih baiknya jika saya juga dokter, saya juga bekerja, tapi saya membuat sesuatu kepada masyarakat. Misalnya, saya bikin buat kampanye anti stunting misalnya. Di Kalimantan Barat kan isu kesehatannya stunting. Nah, saya buat isu itu. Sehingga saya berbeda dengan dokter yang ketika pulang belajar, bekerja seperti biasa, seperti itu. Nah, kalau saya buat seperti itu. Kalau Create value ya lihat dari value, kitanya. benar. Karena tidak ada peraturan yang benar-benar tertulis. Karena kalau peraturan tertulis bakalan panjang sekali. Ilmu saya dokter, yang ini ilmu nuklir, yang ini ilmu hama, yang ini ilmu macam-macam. Itu kalau masing-masing dibuat ada harus seperti ini kan banyak. Iya, betul. Jadi dibuat aja terbuka. Yang Bebas penting berarti ya. secara substansi Anda kembali dan mengabdi. Cuman ya kalau kita kembali dan mengabdi secara sendiri-sendiri, dampaknya nggak banyak, value-nya nggak besar. Kata orang lah ya pepatah, kalau satu lidi mudah patah, tapi kalau rame-rame susah dipatahkan. Walaupun sebenarnya bisa aja Patah dipatahkan sih rame-rame. ujung-ujungnya ya. Ujung-ujungnya patah. Nah makanya untuk menjawab hal seperti ini, kami para alumni penerima beasiswa LPDP itu membuat komunitas yang disebut dengan komunitas Mata Garuda. Nah komunitas inilah yang setidaknya kami berharap bisa menuangkan ide-ide kami atau niat kami untuk mengabdi kepada masyarakat, mengabdi kepada bangsa lah pada umumnya. Nah Mata Garuda ini menjadi komunitas resmi dan sudah diakui oleh LPDP, walaupun belum ada hierarki antara LPDP sama Mata Garuda. Karena Mata Garuda tuh dibentuk oleh para alumni. Bukan LPDP-nya yang membuat Create peraturan sendiri gitu, ya. nggak ada. Tapi secara itunya diakui. Ya. Artinya kalau misalnya nanti benar-benar diakui betul dan dibuat hierarki, mungkin nanti ada sistem pendanaan atau segala macam, saya nggak tahu. Tapi sekarang kita benar-benar komunitas, seperti komunitas NGO lain, kalau kita mau ada kegiatan, kita korespondensi lagi, cari dana dan segala macam. Yang jelas, kita yang walaupun sudah lulus S2, yang rata-ratanya akademisi, atau misalnya kalau udah kerja di lingkungan pemerintahan, kalau S2 biasanya sudah ada jabatan fungsional yang cukup tinggi lah ya. Tapi dengan adanya di sini, kita
kayak kembali lagi ke zaman-zaman S1, benar-benar turun ke kalau Oh. memang ada kegiatan ke desa ya ke desa, kalau ada kegiatan ke sekolah-sekolah ya sekolah, seperti itu. Jadi melepaskan apa sih yang udah kita dapatkan seperti itu. Nah, jadi harapannya dengan kegiatan Mata Garuda tadi, kegiatan tadi yang ada di Mata Garuda, kita bisa memberikan sumbangsi dengan value yang multiply, yang lebih besar, sifatnya berkali-kali lipat, seperti itu. Nah, Mata Garuda ada di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Oh, kira dia hanya di Indonesia aja, berarti di seluruh dunia. Indonesia. Berarti Kok alumni bisa ada di, LPDP semua? di dunia lain? Kenapa? Kok bisa ada di negara lain? Nah, gimana? Itu gimana? Karena salah satu definisi dari Mata Garuda adalah semua awardee, bukan semua alumni. Oh, Jadi awardee langsung masuk ke dalam Mata Garuda. Dimanapun awardee itu berada, berarti dia bagian dari Mata Garuda. oh gitu. Yang bedanya adalah pengurus harus alumni. Karena di dalam, kalau misalnya dia masih belajar ya nggak mungkin jadi pengurus, Betul, itu aja sih. Tapi dia termasuk awardee. Tapi dia termasuk awardee. Kalau awardee berarti Mata Garuda. Nah, apakah wajib ke Mata Garuda? Ya enggak ada kewajiban. Komunitas tadi ya, Komunitas karena saja. ini Kalau ya. memang mau bergabung, meningkatkan link gitu kan, karena kan sudah jelas masuk ke dalam lingkaran Mata Garuda, berarti lingkaran orang-orang yang sudah disekolahkan, berarti kan orang-orang yang ya Selesai juga mungkin baik, berarti, bagus, ya, itu kan linknya keren, itu di tempat-tempat dimanapun dia kerja, dengan bergabungnya itu mungkin jadi lebih baik gitu kan. Betul. Minimal untuk pribadi lah, Betul, seandainya nggak mau yang muluk-muluk, saya mau bangun di sini, nggak. Saya mencari pribadi, kalau saya gabung di sini, nanti saya bisa kenal dengan orang ini, nggak masalah. Oke. Berarti ini ya kenapa sih mereka nih bisa lolos menjadi seorang awardee LPDP nih, memang kayaknya kalau kita lihat sampai mereka mau create value, mau bikin komunitas, itu memang pola pikirnya tuh mau mengabdi banget ya. Wah, ini mantepnya nih. Artinya mau nunjukin ke pemerintah, yang ngasih duit nih ceritanya, yang berinvestasi ke Betul kita, bahwa sekali. nggak sia-sia. Betul sekali. Nggak sia sama Betul sekali. Dan itu juga dari kesadaran masing-masing Kesadaran masing-masing. individu ya. Kan Kalau tidak ada mau ya paksaan. silakan, enggak ya enggak gitu. Karena wajar kalau dilihat tadi Bu DJ memang screeningnya banyak tadi. Mm-mm, Dan betul, memang betul. Proses yang sudah diselesaikan pun masih terbayang-bayang gitu. Ini Betul. untuk apa ke depannya dan Betul. sebagainya gitu. Betul. Jadi mereka memang tahu nih, oh ini orang ini nih memang pantas untuk kita berikan kepercayaan tadi, untuk kita investasikan tadi. Contohnya nih. Aduh, jadi malu saya ini. Yang kedua tadi Bang Ahmadi gimana tuh? Oh ya, masalah Kasus ini ya. kasus, oke. Ya oke, terima kasih Pak. Ular ke Oh, Udah. kepala hitam. potong. Oke. Sponsor ya, lewat sponsor. Sponsor. Ya, ada kasus. Sebenarnya kalau boleh saya sedikit terbuka, ini bukan pertama dan terakhir dari PDP. Jadi sebenarnya banyak Yang kasus viral seperti tuh ini. ini. Iya. gitu ya. Cuman Bukan kebetulan viral. viral gitu. Mungkin zaman semakin canggih itu kan, dunia semakin datar gitu kan, dengan teknologi maksudnya Bu. Saya bukan Flat Earth. bukan. Karena dengan kecanggihan teknologi yang koin jatuh di Aceh pun orang Papua dengar gitu. Bener, Oke. bener. Nah, karena dengan kemudahan teknologi, informasi akhirnya kayaknya viral. Padahal kayak gini nih banyak sebenarnya. Saya tidak mau bilang screening pasti orang-orang terbaik yang disaring, itu enggak juga. Ya screener juga manusia kan. Betul. Mungkin walaupun ilmu dia adalah psikolog, walaupun dia adalah doktor, atau mungkin ada beberapa screener itu ada profesor, mungkin tidak terdeteksi kalau anak ini agak ada macam-macam aneh-aneh gitu. Atau mungkin di awal memang sudah bagus, Bagus. tapi Nah, kan bisa lingkungan jadi, kan betul. kita nggak pernah tahu Betul. apa yang mempengaruhi orang Nah. ya. Di kasus kami di dalam internal, setahu saya sampai hari ini, karena saya tidak terlalu mengikuti, karena di grup awardee yang jumlahnya hampir, WA saya itu hampir hang, Oh, berapa tuh? karena ada grup 1, grup 2 banyak Oh, banyak. Atau banyak itu berarti ya. harus ganti HP. Nggak ganti HP. Ah iya. Itu ada beberapa informasi mungkin dari orang-orang terdekatnya ya, A1. Sebenarnya dia sudah kembali. Sudah kembali. Cuman karena tadi peraturannya kan tidak terredaksi secara ketat, jadi multitafsir. Di framing media gitu ya. Bisa jadi juga mungkin. Atau tadi dimanfaatkan juga gitu ya. Bisa jadi celah seperti itu. Saya tidak tahu. Jadi kita tunggu Banyak saja. kemungkinan ya. Tunggu saja nanti secara objektif dari lembaga hukumnya bagaimana nanti redaksi resminya lah apa yang terjadi seperti itu. Tapi kalau bilang ini bukan yang pertama dan terakhir. Yang pertama tentu saja ini bukan, yang terakhir juga saya yakin ini bukan yang Bukan terakhir. ya. Cuman karena ini topik yang cukup sensitif ya. Betul. Karena Tapi- kebetulan dia ini aktivis. Ya kan setiap orang juga berhak ya pastinya untuk punya berpendapat gitu ya. pendapat ataupun memilih untuk
apa ya, ibaratnya tuh mungkin hatinya tersentuh karena satu dan lain hal, dan dia mencoba mensuarakan itu. Mungkin ya pas aja dengan kondisi yang lagi kayak gini, sensitivitasnya lagi tinggi-tingginya, akhirnya masalah Semuanya lagi ini pendek ya? jadi ya mungkin akibatnya berkasus gitu. Jadi kalau menurut beritanya, benar nggak mungkin mengembalikan LPDP itu, dana LPDP sebesar itu betul, mungkin? Mungkin saja. Sangat Kan sudah mungkin terikat ya. kontrak. Betul. Tapi kalau misalnya ada audiensi, dan saya sangat yakin LPDP itu lebih mengutamakan kekeluargaan terlebih dahulu. Kalau memang sudah mentok nggak bisa, baru memang harus pakai hukum. Oke. Karena contoh kasusnya, contoh yang di pertemuan kemarin ya, Yang kemarin ya? bukan yang tadi. Yang waktu lalu Yang itu. lalu. Kan udah saya cerita tuh, kalau misalnya saya di peraturannya setahun, tapi saya baru dapat di tahun kedua, ya nggak masalah. Betul. Yang penting kita bisa audiensi dan alasannya ketat. Berarti kan ada sistem kekeluargaan seperti itu. Betul. Bahkan ada nih cerita, dia tuh menghilang. Udah lulus dia menghilang. Ahli nujum ini. Ahli nujum, dia ngilang. Nggak ada laporan, nggak ada ngerjain apa. Itu dihubungi sama LPDP. Ditanya, Masih baik. Mas mau dilanjutin nggak? Gitu. Sampai segitunya. Tanpa mengancam, Peduli tanpa aja, apapun, peduli aja tapi sama memang Maksudnya peduli nggak ya. langsung, kan kalau di peraturan setahun nggak dapat kampus cabut. Hmm. Tapi ini nggak, dia menghilang benar-benar 2 tahun apa 3 tahun, saya nggak tahu ceritanya. Intinya dia ditelepon sama LPDP, Mas ini gimana, mau dilanjutin apa enggak gitu. Nggak main asal cabut aja, nggak asal Berarti nggak buka. sepihak gitu. Betul. Masih Ada ada komunikasi yang bagus komunikasi, ya, betul. Karena balik lagi tadi yang screener yang ketat tadi, sayang nih kalau tiba-tiba Iya. di ini. Karena tadi kita nggak pernah tahu apa alasan dibalik sesuatu itu. Makanya harus cari tahu dulu. Jangan beli karung dalam kucing. Atau beli karung aja nggak ada kucingnya kan? Ah. Nah, itu lebih baik. Atau Oke, tadi udah LPDP. Sekarang kita tertarik dengan bajunya. Mbak. betul. Bajunya. Bajunya nih. Kantornya ada atau enggak? Atau virtual kantornya? Nah, Virtual virtual. office. Atau orangnya sekalian agak virtual. Gitu ya? Atau program kerja dari Mata Garuda apa? Ya, Nah, betul. mungkin orang yang buat mahasiswa yang di Kalimantan Barat bisa ikut nih. Betul. Oke. Silahkan, Pak. Oke, kebetulan hari ini saya pakai baju ini ya. Kebetulan banget ya, Bang. Nggak sengaja harus Sengaja. dipakai. Karena ini part 2, oh ya udah saya ini hari ini baju ini gitu. Oh, ada nih ya. Tuh. Oke, Mata Garuda tadi saya balik lagi. Mata Garuda itu wadah lah ya, wadah tempat berkumpulnya para alumni. Bentuknya adalah komunitas, secara hukum bentuknya yayasan. Yayasan itu sudah terbentuk. Yayasan hanya satu di Jakarta, Mata Garuda. Cuman ada cabangnya Mata Garuda Kalbar, Kaltim, Kalteng, segala macam itu perpanjangan. Oke. Per provinsi Posisi ya. Bang Ahmadi di jatuhnya. Mata Garuda, nah ini perlu juga Oke. nih tadi. Nah, gimana tuh? Terakhir saya di marketing. Oh, marketing. Kenapa ada marketing? Loh kok ada marketing? Ya kan kita benar-benar komunitas. Kalau mau ada kegiatan, ada respondensi, butuh dana, berarti kita harus ada kegiatan kewirausahaan. betul, Kemudian marketing ada beberapa kegiatan yang alhamdulillah bisa dilaksanakan kemarin, jadi pundi-pundi lah. Nah, walaupun nggak banyak, yang penting bisa adalah Karena di tadi OP kan, di hidup setahun sekret. ya. kita harus realistis. Realistis. Nggak mungkin kita tenaga manusia itu wajib Karena- kita hargai ya. Tuh, kalau Bukan ngantuk- menghargai. Kalau ngantuk kita minumnya kopi, bukan cinta. Nggak kenyang makan Nggak cinta. kenyang, bukan cinta. Cinta tuh, yaudahlah. Oh, itu panjang ya, Pak. Balik lagi. Itu lain, itu nanti part 3. Oh enggak. Balik lagi. Oke, kemarin saya di marketing di Mata Garuda Kalimantan Barat. Kegiatan kita banyak. Kegiatan utama kita dulu lah. Kegiatan utama kita karena kita bisa dikatakan abang kakak lah yang sudah selesai. Kita mengutamakan bagaimana semakin banyak penerima beasiswa LPDP. Dari Kenapa? Kalimantan Barat khususnya kan? Khususnya karena kita MG Kalbar. Kenapa? Karena sampai hari ini jumlah kuota mahasiswa yang bisa dibayarkan LPDP itu tidak pernah terpenuhi. Oh, Oh, gimana Loh. tuh? Besarnya berapa tuh? Menarik tuh kan? Kan sebenarnya kata gimana orang tuh? pakai sistem ini ya, sistem ranking. hehe. Butuhnya 500, yang daftar 600, berarti keterima Yang 500. 500, 100-nya Gagal. gagal. Oke. Kalau LPDP nggak gitu. Gimana tuh? Oh, Kalau ada 500, yang daftarnya 1000. 1000, bisa jadi yang keterima cuma 10. Karena kita by quality, maaf ya, By by kualitas lah ya. Kualitas. Ada screenernya. Jadi bukan berdasarkan kuota, bukan asal ini kan kuota masih ada Ya udah 460 masuk-masukin nih, ja gitu ya. Masuk-masukannya nggak gitu. Jadi sampai hari ini kuotanya tuh banyak tapi mendaftarnya nggak banyak. Jadi kita tuh selalu mengempowering masyarakat terutama Kalimantan Barat. Ayolah kok ini ada loh ini dana gitu kan. jadi- Kenapa sulit tembus lolos ya? Kita bikinan lagi program kedua. Jadi ini ya berarti ya
kalau kayak ibaratnya kalau orang mikirnya di luar sana, nggak mungkin bisa lolos beasiswa, kalah saing. Enggak juga. Kalah Padahal ada saing. Mata Garuda yang Padahal, bisa bantu. nah itu juga berarti kan ini tadi poinnya adalah memastikan bahwa kita pantas mendapatkannya, bukan untung-untungan. Yang pertama, betul. yang kedua bukan berarti saya kenal siapa dan bagaimananya. Betul. Tapi tadi balik lagi, Orang dalam ya. eh, Susah banget ya itu udah menghaluskan. diperhalus ya. Tapi ya itu tadi Memang ya. ada caranya untuk tembus Ah, kan, betul. bukan hanya sekedar coba langsung nggak tembus tuh. Oh ternyata saya nggak ada. Betul. Bukan, karena untuk lolos itu ada caranya. Betul. Dan Mata Garuda itu salah satu mungkin siap bisa Betul. bantu. Nah, Ya, ini. nah, Karena tadi isinya alumni-alumni dan Betul, Wardi betul, tadi ya. betul. Tadi yang pertama kan empowering itu berarti kan kita memberikan informasi. Masa cuma informasi? Betul. Besok enggak juga. Kita langsung mengajari atau minimal sharing lah bagaimana kita lulus kemarin. Nah, dengan cara apa? Buat pelatihan. Pelatihannya kapan? Pelatihannya benar-benar mendekati waktu tes, pelaksanaan tes. Jadi bukan buka yuk pelatihan gitu kan. Bikin pelatihan tahu-tahu pelatihan nggak tesnya jadi. masih 6 bulan lagi udah lupa gitu kan enggak. Jadi kita benar-benar bimbingan. Bahkan tahun ini sebenarnya di awal tahun lalu 2019 dari awal tahun kita sudah pembukaan, siapa yang mau ngambil tahun ini kita tampung, kemudian kita pembagian mentor. Jadi ada mentornya satu berarti mentor. langsung dibimbing Langsung oleh dibimbing. mereka yang Betul. udah kemarin udah nerima nih ya. Wow. Ada ininya, ada capaiannya alhamdulillah. Tahun di 2018 penerimanya belasan lah kalau nggak salah. Di Dari tahun Kalimantan Barat ini. Iya. Belasan, karena Mata Garuda Kalbar belum dibuka, baru dibuka Mei 2018. 2019 kemarin, karena kita sudah ada program tadinya benar-benar penggodokan, alhamdulillah sudah tembus 50 orang dari Lulusan Mata LPDP. Garuda. Dari 11-an tadi, Jadi sekarang 50. bisa 50. Dan 50-nya lulus di LPDP. Sudah lulus, Nah, sudah lulus. Luar biasa. Artinya Tahun ini- apa? Bisa. Tapi tadi mungkin orang belum ketemu Belum- aja belum caranya caranya, ya. betul. Sekarang ada caranya. Mata Garuda. Tahun ini Mata sebenarnya kita ada target Nah, gimana? 100 Oh. awardee asal Kalbar. Covid kan? Ya, Ya udah. betul. Covid ya. Karena walaupun kita mau, sebenarnya bimbingannya masih ada, grup saya pun masih ada, grup maintain masih ada. Cuman kan tidak ada pelaksanaan tes tahun ini. Betul. Jadi nantilah pending dulu, tahun depan lagi kita mulai. Yang pasti tadi kita dari Mata Garudanya sendiri pengennya tadi ada 100 orang ya yang berhasil lulus tembus Mimpi lah. mendapatkan Hashtag, LPDP. Oh enggak mimpi, Oh, iya. itu visi. Visi, oh ya. Apa vision Dari gitu. 50 itu semuanya dalam negeri atau ada yang luar negeri Campur. juga? Campur. ya? Intinya Biasa bahwa ya. mereka adalah anak-anak dari Kalimantan Barat Berarti Kalbar yang itu berhasil. udah main-main sebenarnya. Oh, Betul. itu. Bukan kaleng-kaleng. Bukan Bisa. kaleng-kaleng ya. Bukan Berarti kaleng IPM-nya sprint. lumayan berarti Nah, langsung bisa gini. 50 orang itu. Betul. Karena tadi akhirnya mungkin ya kalau 54 menurut saya orang kalau nggak salah. sebagian orang ini nggak tahu, bukannya nggak bisa, tapi karena Nggak memang tahu. belum tahu Iya, caranya tuh gimana sih. tahu. Jadi solusi sih. Solusinya adalah ketemu sama Mata Garuda. Mata Garuda. Nah, kantor, ada kantor nggak? Wah, ada kantor nggak? Ini penting Atau nih. Ini mau ke Mata Garuda gimana nih kan? Iya, betul. Kantor kami ada di Warkop, oh enggak? Oh, Jadi ngumpul-ngumpul itu kan ya. Ini kita sering ngumpul di Warkop, ini kantor kita ya? Enggak, Enggak, enggak. Kita ada kantor. Alhamdulillah dapat langsung nih dari Menteri Bu Sri Mulyani yang menandatangani surat bahwa seluruh Mata Garuda diberikan sekretariat atau ruangan lah untuk jadikan sekretariat di Komplek Direktorat Jenderal Pemeliharaan Negara atau Wow. DJPB. Di mana tuh? Di Kalbar ada di KS Tubun, nomor 36. Oke. Masuk aja KS Tubun, tanya aja Mata Garuda. Nanti langsung diarahkan, karena kita gedungnya beda sendiri. oh. Kalau di Mata Garuda lain juga sama, cari aja DJPB, di situ ada sekre Mata Garuda. Kecuali mungkin ada gedungnya DJPB tapi nggak di komplek itu misalnya. Tapi Yang di jelas- tempat lain gitu ya. Yang jelas sekre kami semua se-Indonesia Mata Garuda itu berada di bawah DJPB. Oh. Karena itu perintah langsung dari Ibu Menteri. Ibu Sri Mulyani. Langsung diarahkan oleh Ibu Menteri, Sri Mulyani. Kementerian Keuangan kita. Berarti bukan kaleng-kaleng. Bukan kan? kaleng. Komunitas Bukan kaleng pantang. Yang diakui negara gitu ya? Ya, Nah, betul kan? diakui Nah, berarti. diakui ya? Berarti kehadiran mereka ini dianggap bermanfaat sangat membantu, Insya gitu. Allah, amin. Alhamdulillah. Berarti peran